untuk ziarah kubur. Tidak ada larangan kita itu ziarah kubur, itu tidak ada. Ya, jadi semua orang Islam itu oleh Nabi dianjurkan untuk ziarah kubur. Kalau ada orang yang melarang ziarah kubur itu berarti kurang piknik. Cuma masalahnya nanti yang berkembang adalah tata cara ziarah kuburnya itu. Yang jadi bertengkar, yang jadi gelut, yang jadi satu-satuan itu masalah cara ziarah kuburnya. Ya, nanti kita tidak bahas yang aneh-aneh lah. Saya hanya ngambil yang tersepakati. Semua para ulama sepakat kalau ziarah kubur itu dianjurkan. Titik poin ziarah kubur itu adalah kita ini supaya mengingat mati. Itu intinya ziarah kubur itu. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aktiru dikrohati billadati, perbanyaklah kalian itu untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan segala kelezatan, yaitu namanya mati. Nah, kalau kita ziarah kubur itu yang ada pada mindset kita adalah kita nanti yo mati koyok begitu, dan nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang seharusnya ada. Dulu memang ziarah kubur itu dilarang sama Nabi. Di awal-awal perkembangan Islam itu ziarah kubur gak boleh. Nabi bilang, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur fazuruha, maka sekarang silakan kalian ziarah kubur. Dilarangnya ziarah kubur pada waktu itu karena masih dekat dengan akidah jahiliyah. Mereka pada waktu itu dilarang oleh Rasulullah karena masih punya akidah kemusyrikan, ya, masih mitahnya itu. Jadi di Al-Quran itu ada asnaman, ada autanan atau watanun, ada sonamun. Sonamun itu adalah sesuatu yang dipahat, sesuatu yang dipahat. Kayak seperti patung itu dipahat kemudian disembah, dikultuskan. Jamaknya namanya asnamun atau asnaman, itu maf'ul bihnya. Lata, Manat, Hubal, Uzza itu kan termasuk yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Ada yang berupa batu yang dipahat, patung yang dipahat, gitu ya. Kalau namanya wasanun, jamaknya jadi ausanun, itu berarti sesuatu yang tidak dipahat. Sesuatu yang tidak dipahat. Pohon umpamanya itu disembah, diputuskan oleh mereka. Nah, itu dilarang. Nah, pada zaman itu mereka orang-orang jahiliyah itu masih mengkultuskan semacam itu, termasuk mengkultuskan orang yang sudah mati. Mintanya kepada yang sudah mati, mintanya ke kuburan itu, ke pohon-pohon besar dan sebagainya. Maka pada waktu itu oleh Kanjeng Nabi dilarang. Setelah mereka akidahnya kuat, tauhidnya kuat, maka mereka itu boleh untuk ziarah kubur dengan ketetapan-ketetapan tauhid yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Maka saya pun juga berpikir, kalau zaman kita ini jahiliyahnya itu sudah tidak karu-karuan, seperti jahiliyahnya pada zaman Nabi lebih parah umpamanya.
sehingga memutuskan penghuni kubur mintanya ke kubur, maka jangan ziarah kubur dulu, nanti akhirnya jadi musyrik. Ya, tapi saya tetap mengatakan Bapak Ibu, ziarah kubur itu dianjurkan selama kita itu bersih, ya, selama hati kita bersih, akidah bersih dari kemusyrikan itu saja. Ya, terutama ziarah kubur kepada makam bapak ibu. Kanjeng Nabi sudah mencontohkan ziarah kubur ke ibunya. Nanti akan ada bahasan juga ini di sini ya. Tapi rawan juga yang nomor 2 itu juga rawan. Nanti akan berbicara apakah ibunya Nabi itu neraka atau surga. Ini bikin rawan itu. Baik, clear ya Pak Ibu. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Kalau untuk wanita, pendapat jumhur ulama, untuk wanita itu pendapat jumhur ulama adalah makruh dan tidak boleh sering-sering. Mungkin kalau cuma satu kali hanya sekedar itu para ulama membolehkan. Kenapa? Di antaranya karena perasaan wanita lebih. Tapi kalau untuk lajnah ada imam al-wuquf al-arabiyah seperti yang dipegang oleh Syekh Al-Utsaimin, umpamanya beliau lebih cenderung wanita itu diharamkan. Itu Syekh Al-Utsaimin ya. Tapi kalau jumhur ulama menyebut makruh, wanita itu makruh. Baik, lanjut. Yang nomor 2, adamul istighfari liman mata ala ghairi Islam hatta walau kana qariban. Tidak boleh memohonkan ampun bagi orang yang mati dalam kondisi non muslim, walaupun dia itu adalah kerabat dekat. Tidak boleh memohonkan ampun kepada orang non muslim, itu tidak boleh. Ada orang mati agamanya non muslim, jenengan menyebut almarhum, itu juga boleh. Seringkali kita salah kaprah, Pak Anu kemana? Pak Anu lagi almarhum. Nah, padahal dia itu non muslim, tidak boleh. Ajaran kita itu nggak boleh memohonkan ampun kepada orang yang non muslim atau memohonkan rahmat kepada orang non muslim, nggak boleh. Kita hanya boleh mendoakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, itu saja. Ya, penyebutan almarhum itu jangan dikebiayaan. Almarhum itu isim maf'ul dalam bahasa Arab, yang artinya orang-orang yang dirahmati dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kalau non muslim ya nggak boleh kita sebut almarhum. Kalau orangnya tidak pernah sholat gimana? Atau boleh disebut almarhum? Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah pergi ke masjid. Dong-dongi margono jangan sholat di masjid, malah disebut almarhum. Begitu kaki budal, orang ini baik atau baik? Jawabannya baik. Biasa kalau karuan kasih. Tidak pernah sholat kok dikatakan baik. Nah, ya kita realistis saja lah, di masyarakat itu kayak apa jadinya. Jadi kalau jenengan umpamanya ziarah kepada orang yang non muslim, katakan begitu, ke makam-makam pahlawan, ya, di situ ada jenazah atau kuburan non muslim, nggak boleh kita menyebut Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nggak boleh. Jadi doa-doa untuk yang seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu hanya untuk orang Islam. Baik, dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 113.
maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak, tidak boleh lin nabi bagi seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW walladzina amanu dan orang-orang yang beriman untuk apa? Ayastaghfiru untuk memohonkan ampun lil musyrikin bagi orang-orang musyrik. Non muslim itu mohon maaf juga musyrik karena mengakui ada Tuhan selain Allah secara terang-terangan. Ayat ini turun berkenaan dengan meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang betul-betul dicintai oleh Nabi, paman beliau yang merawat beliau sejak mulai usia 8 tahun. Dan kemudian pas ketika sakaratul maut, Kanjeng Nabi itu menunggoi Abu Thalib. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Lagi sebelahnya Abu Thalib juga ada Abu Jahal. Abu Jahal itu ngomong-ngomong sama si Abu Thalib, atallahu an millati Abdul Muthalib itu. Akhirnya Abu Thalib itu ya tetap dalam hati kafir. Lalu Rasulullah itu akan mendoakan itu. Saya akan mendoakan engkau wahai paman selama aku ini diizinkan oleh Allah. Muncul ayat ini, gak boleh ya. Hadis yang kedua, nah ini yang jadi polemik. Hadis ini apakah dimansuh, dihapus, ataukah ayat ini hadis ini tetap ada? Di dalam riwayat yang lain itu Nabi Muhammad SAW itu ziarah kubur. Saya ambilkan di hadis yang senada tapi lebih jelas ketika Rasulullah itu sedang ziarah kubur ke ibu beliau. Saya ambilkan. Setelah meninggal itu memang kita ini tetap disuruh untuk mendoakan ketika orang tua kita sudah wafat. Ya. Nah ini nomor 6, coba jangan lihat itu. Ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhanli. Saya itu minta izin kepada Allah Tuhan fi an astaghfira laha supaya saya memohonkan ampun untuk ibuku. Hadis ini kan menunjukkan zahra an-nabiyyu qabra ummihi. Nabi Muhammad itu ziarah ke kuburan ibu beliau. Paling atas itu ziarah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Fabaka, maka Nabi itu nangis. Wa abaka man haulahu, dan orang-orang di sekitar Rasulullah pun juga ikut menangis. Beliau minta izin supaya beliau memintakan ampunan untuk ibu beliau, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Dan kemudian wasta'dzantuhu fi an azur qabraha, dan saya minta izin kepada Allah Tuhanku supaya saya itu bisa mengunjungi berziarah kubur kepada ibu saya. Diizinkan oleh Allah. Ini dalilnya orang yang menyebutkan ibunya Nabi itu meninggalnya posisinya non muslim.
Tapi dalilnya orang yang menyebut bahwa ibunya Nabi Muslim itu juga mereka punya. Ya gara-gara hadis ini yang dibawakan oleh Ustaz Firanda itu, akhirnya di mana-mana Ustaz Firanda oleh kayak pengajian. Oh jangan-jangan saya juga diboikot juga ya, gara-gara nyampaikan hadis ini. Hadisnya riwayat Muslim, dan di kalangan para ulama pun terjadi perdebatan pendapat tentang masalah ini. Kalau Imam Asyuyuti termasuk yang dipakai di Indonesia terutama ya, menyebut hadis ini dimaksud, hadis ini dicabut dengan hadis yang lain. Imam Suyuti menyebut, nah ini biar tak salah paham, Imam Suyuti saya katakan dan ulama-ulama yang senada dengan Imam Suyuti menyebut ada hadis di mana pas ketika haji wada, ini Imam Suyuti yang bilang ketika haji wada, maka bapak dan ibunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihidupkan kembali dan kemudian bertemu dengan Rasulullah, bersyahadat di hadapan Rasulullah, kemudian beliau berdua meninggal kembali. Itu Imam Asyuyuti menyebut itu. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak sepakat bahwa bapak ibunya Nabi itu kafir, ya pakai hadisnya dibawa oleh Imam Asyuyuti tadi. Itu loh. Sementara yang mengatakan bahwa ibu bapaknya Nabi tetap kafir itu tidak percaya dengan hadis yang dibawa oleh Imam Asyuyuti tadi. Akhirnya malah bergerangan belum. Ya, termasuk kemudian secara logika mereka berpikir juga, orang yang berpendapat bahwa ibu bapaknya Nabi tetap Muslim itu secara logika, apakah memang Nabi Muhammad yang suci dan disucikan itu dilahirkan dari rahim yang kafir yang terkontaminasi oleh masa jahiliyah semacam itu? Tidak usah dibahas seperti itu. Ya. Dengan perkataan semacam ini, jadi nggak usah bertengkar hanya gara-gara seperti itu. Serahkan kepada Allah, kita juga nggak ngerti. Ya. Yang kubu yang ini mengatakan kafir, yang kubu ini mengatakan tidak kafir, gelut tadi. Enggak saya bahas sampai detail saudara. Itu info saja, dua alasan, dua kubu yang masing-masing mempertahankan pendapatnya masing-masing. Yang mengatakan kafir ya hadisnya ini. Tapi tujuan kita bahasnya kan bukan membahas masalah itu bapak Nabi, bukan. Yang kita bahas adalah tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang yang non-muslim. Itu. Clear Pak? Nanti nggak usah bertanya tentang bapak ibunya Nabi lagi. Nggak usah. Gara rame. Lanjut. Kalau jenengan itu ziarah kubur, sunahnya jenengan itu ayusallima alaihi. Pas ketika jenengan ziarah kubur itu sunahnya jenengan mengucapkan salam untuk penghuni kubur. Ketika jenengan masuk ke pemakaman itu, ketika jenengan masuk ke pemakaman itu, jenengan sunnahnya mengucapkan salam kepada mereka. Ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW yu'allimuhum ila kharaju ila maqabir. Adalah Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka para sahabat apabila keluar untuk berziarah ke kubur, ayyaqulu, supaya para sahabat itu berkata, apa kata-kata doa masuk untuk ke pemakaman itu? Assalamualaikum ahlan diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah
Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Itu diantara salamnya kita kepada para penghuni kubur. Dan hadis semacam ini tidak usah diotak-atik, tidak usah dibawa kemana-mana. Itu akhirnya muncul kata-kata begitu. Lah kita masuk ke pemakaman mengucapkan salam berarti mereka mendengar. Kalau mereka mendengar berarti bisa diajari macam-macam. Tidak usah ngono-ngono. Orang yang bisa mendengar belum tentu bisa diajari. Gitu ya. Dan kalau orang itu sudah ada di pemakaman, mereka sudah di alam barzah, mereka itu sudah nafsi-nafsi sudah. Mereka itu sudah nafsi-nafsi, mereka menanggung apapun perbuatan resiko yang dilakukan di dunia. Ini cuma etika saja. Mengucapkan itu tadi. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun. Kalimat wa inna insyaallah lahiqun itu loh yang penting. Maksudnya inna insyaallah lahiqun itu apa? Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah lahiqun akan menyusul, segera menyusul tak kapan. Nah ini yang tadi sudah awal sudah saya sebutkan. Kalau ziarah kubur itu intinya mengingat mati. Makanya pas ketika masuk ke pemakaman ngomongnya ini ada kalimat inna insyaallahu lahiqun. Kita ini insya Allah dan izin Allah ya segera menyusul tak kapan. Namanya mati itu ya tidak diundur, tidak dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau mati itu sudah datang ya orang dimajukan, tidak diundur. Kapan? Wallahu a'lam. Yang paling penting juga kalau kita mati menghadap kepada Allah itu dalam posisi husnul khotimah. Itu kan tujuan kita hidup. Nyamanya-nyamini, ya, kita hidup di dunia soro-soro, susah-susah, ketleyek-ketleyek, dong-dongi matinya suruh khotimah. Apa ini sih pilih? Pak, yang ngono di dunia aku urip enak. Monggo, itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidup di dunia yo enak. Terus wafil akhirati hasanah, akhiratnya yo enak. Karena dia lah ngono. Di dunia yo kowe enak uripe, di akhirat yo menuju surga. Karena dia gitu. Kalau umpamanya hidup di dunianya tidak enak, ya, ojo sampai akhiratnya juga gak enak. Kalau disuruh memilih hidup enak di dunia atau di akhirat, tentu kita jawabannya itu bodoh-bodoh penake lah iso. Tapi di dunia gak enak, ya lah iso akhiratnya enak. Itu loh Pak maksud saya itu. Lalu hidupnya di dunia enak, tapi di akhirat gak enak, enggak. Buat apa? Sing luwih nemen. Di dunia tak enak, di akhirat ya udah tak enak. Apa juga yang dipilih. Terus ketelai gak tahu sholat, terus ketelai gak tahu mampu masjid, gak tahu mampu wudu. Wes apanya sih dipilih model ya, mudah-mudahan kita tidak. Makanya kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa ketika datang ke pemakaman, ketika mengucapkan salam, itu etikanya begitu. Sambil bertadabbur bahwa nanti kita seperti itu. Kalau sudah nyampe di pemakaman, sudah masuk, apa yang kita lakukan? Ad-du'a'u lil mayyit. Berdoa untuk mayit, jenazahnya yang di dalam kuburan itu didoakan. Jangan minta doa ke kuburan. Ini semua ulama sepakat.
sing NU, sing Muhammadiyah, sing Alim, satu macam-macam sepakat tidak boleh minta ke kuburan. Yang jadi masalah itu perbedaan antara bisa tidak dijadikan tawasul wasilah, itu yang jadi tukaran. Wes kata bahas tawasul rame meneng itu. Kalau saya sih oke-oke saja kalau jangan mendaki. Baik, doa lima kalau masuk ke datang ke kuburan, doakan yang mati itu. Doakan yang mati itu. Doakan dengan cara-cara, ya doakan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi. Doakan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat, itu saja. Ini di antara doa itu kan ada di sini yang disebutkan Al-Hasr ayat 10. Ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Apa doanya di sini? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu di antara doa yang boleh kita gunakan untuk ketika kita ziarah kubur. Kalau memang kita tidak hafal ini, mungkin pakai yang dibuat sholat jenazah. Apa itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Itu jadi boleh pakai sebagai bahasa Arab, sebagai bahasa Indonesia. Doa yang paling afdol untuk orang yang sudah mati itu adalah doa memohonkan ampunan. Itu doa yang paling afdol karena mereka itu butuh untuk diampuni. Mereka itu butuh untuk diampuni, dimakfur oleh Allah. Makanya tadi doanya Allahumma ighfir lahu, wahai Allah ampuni dia, warhamhu, wahai Allah berikan rahmat dia, wa'afihi wa'fu anhu, semua hapus semua kesalahan-kesalahannya dia, itu hapus. Itu doa yang terbaik yang selalu dibaca oleh Rasulullah ketika untuk memohonkan ampunan kepada orang yang meninggal dunia. Ya boleh-boleh juga dengan apa yang lain-lain. Tapi kalau kayak bahasa Jawa ya gampang. Ya jembaro kubure padano dalane itu sih paling penting. Yang diminta oleh orang yang di dalam kubur itu hidup. Maka Nabi Muhammad itu menyebut orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam itu jangan lempari emas sak kilo orang utuh. Begitu mangkok-mangkok di mana di laut umpamanya nggak bisa berenang, minta tolong supaya nggak tenggelam. Jangan lempari emas 1 kilo, butuh benda. Begitu ditangkap tambah bukan itu. Orang yang ada di dalam kuburan itu yang dibutuhkan oleh mereka doa ampunan supaya dosa-dosa diampuni, kesalahan-kesalahannya itu dimaafkan oleh Allah. Itu yang paling penting. Doakan mereka semacam itu. Ya, dan cara mendoakannya lakukan seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga lakukan sesuatu yang bisa membuat, kalau untuk jenengan lakukan sesuatu yang bisa pahala itu mengalir ke jenengan sampai nanti yaumul qiyamah meskipun jenengan itu sudah meninggal. Ini penting karena ada pahala yang terus mengalir meskipun orangnya sudah mati. Tapi juga ada dosa-dosa yang terus mengalir meskipun orangnya sudah mati. Ada namanya pahala jariyah dan ada namanya dosa jariyah. Yang repot itu yang dosa jariyah, Pak. Meskipun orangnya mati, dosanya terus mengalir ke dia. Itu kalau dalam bahasa hadis ada muncul man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan
falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengadakan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maka bagi dia itu dosa dan dosa orang yang melakukan kebiasaan jelek itu. Contoh, di kampung sini tidak ada namanya judi sabung ayam, katakanlah begitu. Lah ternyata Pak A itu, si Fulan itu kemudian punya inisiatif, wes aku tak ngadakan judi sabung ayam, akeh si mewah. Lah dilalah orang ini mati, maka selama judi sabung ayam itu ada, maka orang ini di kuburan tetap dapat dosa. Tuh, orang enak ya model gini Pak. Ada orang itu jadi artis video porno namanya. Kemudian dilihat oleh sekian juta orang, kepingin niru seperti itu, macam-macam. Malam artis ini mati jebret. Dan orang yang melihat dia, yang nirukan dia, maka meskipun dia sudah mati, dosanya terus mengalir. Ada ibu-ibu wayu padahal dibujuk, memberikan profilnya di Facebook, foto-foto cantiknya, erotisnya di Facebook. Banyak orang-orang terpesona melihat macam-macam bla 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 bla, melihat auratnya macam-macam. Ibu ini mati selama Facebook itu belum dihapus, dan banyak laki-laki yang terpesona dengan semacam itu, dan malah justru membuat kerusakan dalam konteks kemaksiatan itu. Maka ibu ini meskipun ada di dalam kuburan, dosa itu tetap akan mengalir. Jenengan bapak-bapak kodai, bapak-bapak sama saja. Nah itu hati-hati kita itu dosa jariah. Yang kita pilih adalah pahala jariah. Meskipun kita meninggal dunia, pahala terus mengalir. Kalau di dalam hadis ini disebut idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Apabila manusia itu meninggal, maka semua amalannya terputus. Semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Apa itu? Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jenengan punya uang, ada pembangunan masjid, saya tak sedekah 100 juta ke masjid ini. Jenengan mati, jenengan itu ikhlas ngasih itu, syaratnya ikhlas. Maka selama masjid itu digunakan untuk beribadah, maka pahala itu terus mengalir. Lupa boleh tidak kita ini bersedekah untuk ibu kita, bapak kita? Jawabannya boleh. Ya boleh. Bersedekahnya tentunya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya punya uang 50 juta. Saya teringat bapak ibu saya itu oleh perawat saya gak perhitungan keluarkan uang. Sekarang saya ingin berbakti sama ibu bapak. Saya ikhlas, ini 50 juta ini saya sedekahkan ke masjid untuk nama bapak ibu saya. Boleh. Boleh. Apalagi yang mengalir au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jangan bisa baca Al-Fatihah dengan baik, Al-Fatihah dengan fasih, makhraj hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Ada orang tidak bisa baca Fatihah sama sekali, jangan ajari dia. Akhirnya dia bisa baca Fatihah dengan baik, makhraj hurufnya sudah lumayan, hukum-hukum tajwidnya lumayan. Yang tadinya tidak hafal jadi hafal dengan baik.
Kemudian surat Al-Fatihahnya dibuat sholat. Nah, selama murid jenengan itu tadi menggunakan baca Al-Fatihah itu tadi di dalam sholat, maka jenengan yang sudah meninggal akan tetap dapat aliran pahala. Ya kayak seperti saya ngajar ngaji begini, ilmu-ilmu yang saya sampaikan kepada jenengan kemudian jenengan laksanakan dengan baik, insya Allah meskipun saya meninggal ilmu pahala itu tetap mengalir. Makanya jadi guru itu enak, jadi mubalik itu enak, tapi jadi mubalik itu bisa masuk neraka lebih dulu. Kalau jadi mubalik nggak bisa ngomongin tok, tapi nggak bisa melakon. Jadi mubalik itu ya ono penane, tapi ya sorone lebih sorong. Engko lek jenengan mlebu nang surga ora delok mubalik di neraka, berarti dia ini ngomong tok gak lakon. Hati-hati, wabah jadi mubalik. Apa? Bisa jadi mubalik sampean. Tapi dalam satu sisi pahala itu akan terus mengalir ketika orang memberikan ilmunya itu dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru di MI, jadi guru di MA, ngajari sholat, ngajari baca Quran, jadi guru TPQ, pahalanya luar biasa. Jadi guru TPQ, anak mulai ikrok, menurut gak bisa baca Quran sampai dia bisa baca Quran. Maka nanti selama anak itu baca Al-Quran, gurunya dapat kiriman pahala ketika dia mati. Wis, lanjut. Awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan bapaknya. Jenengan punya anak soleh, ya dong, soleh, senang baca Quran, apa mana baca Quran rapi, apa mana hafal Al-Quran. Jenengan sudah wafat, selama dia baca Al-Quran, selama dia sholat, jenengan dapat pahala. Meskipun anak soleh tadi itu tidak melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, meskipun anak yang soleh tadi nggak undang masyarakat yang akeh-akeh, dia melakukan sholat itu loh, pahalanya sudah nyampe kepada orang tuanya. Dia baca Al-Quran itu loh, itu pahala masuk ke orang tuanya juga. Itu enaknya kalau dapat anak soleh. Beda kalau dapat anak yang toleh. Isonya yang toleh. Orang semua di bapak, kayak semua di anak. Bahkan kalau nanti jenengan punya anak yang hafal Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran, jenengan nanti di yaumul qiyamah dikasih mahkota. Tuh, mulai sekarang itu anak kudu dicedak masjid, di dekat masjid, dekatkan Al-Quran, dekatkan dengan agama. Itu secara nggak langsung jenengan celengi itu, secara nggak langsung jenengan nanti dapat kiriman terus. Meskipun tak ada ritual-ritual sampai yang aneh-aneh, dia melakukan sholat saja sudah jenengan dapat. Lah ini yang repot kan, anak nggak tahu sholat, nggak tahu baca Quran, baru udah mau pakai gimana bapak itu. Si penting kan anaknya itu. Lagi lolos sing teko nang omahe wong iku man, ya padha-padha gak salate. Repot juga sudah. Itu jadi ini tiga hal yang bisa membuat pahala. Namanya apa tadi? Pahala jariyah. Insya Allah kita semua dapat pahala jariyah. Ada yang didiskusikan. Lihat apa masuk aneh-aneh Pak. Apalagi takoni mancing-mancing. Saya tidak suka dipancing-pancing. Ya, kita jaga kebersamaan. Yeah. Sekali. Baik begini Pak. Selama memang itu tidak ada dalil yang melarang, ya, maka itu kembali kepada barokahul asliyah.
Pertanyaannya cuma satu, bahwa kembang itu maksudnya apa? Itu saja. Nah ini kan ada dalil, biasanya yang dipakai itu kan dalilnya Kanjeng Nabi menancapkan pelepah kurma itu. Lah pas ketika Nabi menancapkan pelepah kurma, beliau ngomong, selama pelepah kurma ini masih basah, maka ini siksaan kuburnya diringankan. Muncul pertanyaan kembali, hadis ini khusus untuk Nabi, apakah hadis ini umum? Kalau dikatakan bahwa itu umum, saya menyebut mafsadahnya lebih besar. Akhirnya nanti setiap kuburan, terus kalau saya mencopno tandurono akhirnya dengan selama ada wit itu akan kemudian siksaannya diringankan terus lakok pena. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai mindset seperti itu, tidak memakai pelepah kurma yang basah, tapi memakai kembang yang basah disirami. Selama kembang si jemek, dosanya diampuni. Menurut jenengan secara logika itu kok enak? Kalau saya memahami, jumhur ulama memahami itu khususan kepada Nabi. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul punya kemampuan untuk meringankan siksa, itu namanya syafaat. Sementara kita bukan Nabi, sementara kita itu bukan Rasul. Apakah punya kemampuan untuk meringankan siksa kubur itu hanya dengan bunga? Tapi kalau hanya sekedar membawa bunga tanpa embel-embel aneh-aneh, ya. Tapi ternyata malah justru membawa kembang itu malah bikin kotor. Yes. Pada dasarnya saya cuma jawab, pada dasarnya tidak ada larangan. Selama memang tidak ada niatan sing aneh-aneh seperti tadi itu saja kalau saya. Tapi yang dibutuhkan oleh orang yang mati bukan bunga, tapi yang dibutuhkan oleh orang mati itu tadi doa. Gawa kembang sak keranjang, kalau mau kata sholat. Gawa kembang sak keranjang tapi di kuburan itu tidak pernah sholat, tidak akan bermanfaat apa-apa. Datanglah ke kuburan itu dengan niatan yang tulus, niatan yang ikhlas, doakan orang yang meninggal. Itu yang paling penting. Wes tidak apa-apa, jangan bersihkan itu makam itu, bawa air, bawa pacul, bersihkan supaya bersih, itu tidak sampai apa jadi alang-alangi rumput-rumputnya jadi banyak, itu tidak apa-apa, itu boleh, itu semacam itu. Gitu ya Pak ya, jawaban saya spekulatif ya Pak. Oke. Nanti di sini jangan sampai kemudian membuat dari Pak Ustadz boleh gua masak tentang gua keranjang gitu. Bukan begitu maksud saya. Bahasa-bahasa spekulatif ini yang betul-betul bisa dipahami. Ada yang lain. Tidak ada. Masya Allah. Paham betul. Paham. Tidak ada masalah, tidak ada ganjalan. Dilanjut atau berhenti? Lanjut. Ini belum surga. 27 25 tambah 10 berarti 35. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi biar pas. 5 ada musabil akhwati. Tidak boleh mencaci maki orang-orang yang sudah mati. Kaulai Pak. Orang yang sudah mati itu kata Nabi, la tasubbu al-amwata, jangan kalian mencaci maki, mencela orang-orang yang sudah mati. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka qad afdau ila ma qaddamu,
Mereka itu sudah merasakan apa-apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Jadi orang kalau sudah masuk alam barzah sudah, dia akan mendapatkan apa, nasibnya apa sesuai dengan amal yang dia lakukan. Lewongi jualan, gak pernah sholat dan sebagainya. Ya wis di alam barzah itu sudah muncul yang namanya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah bisa dicaci maki sudah. Wong iki lek biyen gak tahu sholat, wong iki biyen kuwedit, gak usah. Di kuburan dia itu sudah menanggung resiko kemeditannya, sudah menanggung apa namanya gak sholatnya itu sudah. Apalagi sampai menyebut nama. Jangan, itu Rasulullah melarang sudah. Pak, tapi kok di dalam Al-Quran kok Allah itu menyebut Fir'aun, menyebut Abu Lahab, menyebut Abu Jahal dan sebagainya. Wong yang melakukan kok Gusti Allah kok. Yang melakukan Allah itu sebagai bentuk ibro. Kita bukan Allah. Kalau Allah itu berhak untuk melakukan apapun. Rasulullah juga menyebut Abu Lahab, menyebut Abu Talib macam-macam. Itu Rasul. Dia dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kepada umatnya supaya tidak begitu. Sementara kita yang bukan Allah, yang kita ini bukan Rasul, kita umat Islam biasa, sudah. Kalau ada orang sudah mati sejahat-jahatnya dia itu tidak usah dicaci maki, tidak usah dicela, tidak usah dilono. Wis. Pak, bagaimana kalau kita ceramah sebagai seorang mubalik untuk mengambil ibrah? Jangan sebutkan nama, jangan sebutkan rumah, jangan sebutkan alamat. Bilang saja ada yang meninggal begini, itu aja cukup sudah. Kalau jangan menyebutkan nama, apalagi menyebutkan alamat, itu sama boleh. Jangan takut dengan keluarga dia sih, jangan. Jadi hukum asalnya mencaci maki, termasuk apa ya, ngerasani orang yang sudah mati itu dilarang oleh Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru. Orang yang sudah mati jangan dielok-elok nih, jangan dicaci maki. Orang tua jangan coba baru mati itu sudah dia mendapatkan apa yang dia sudah lakukan. Gak usah diomong-omong meneh, gak usah dianu meneh. Cuman kita bisa mengambil pembelajaran dari dia yang seperti itu. Itu larangan Nabi untuk mencaci maki orang-orang yang sudah mati. Pak, kalau mencaci maki tidak boleh. Kalau umpamanya menyebut kebaikannya apa boleh? Boleh. Kalau menyebut kebaikannya boleh di dalam rangka untuk memberikan motivasi. Yang nggak boleh itu adalah mencaci maki yang di dalam kuburan itu. Laknat kamu, celaka kamu, merokok kamu, jangan, nggak usah. Untuk kepada orang yang hidup pun kita jangan suka seperti itu. Wah, kamu merokok ya. Belum tentu, si ngomong belum tentu surga. Kadang-kadang si ngomong yang terlalu di sini. Jadi itu etika, itu akhlak. Sampai nomor 5 yang sudah kita bahas. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya nomor 6 sampai nomor 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah terus-menerus sampai nanti kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.